Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada kali ini Pak Budi akan menyampaikan materi tentang sel, materi biologi kelas 11. Sebelum memasuki pemaparan materi, di sini Pak Budi akan menampilkan sebuah video. Ini video tentang sel juga, tapi asal-muasalnya itu dari sesuatu yang tidak pernah kita duga. Ini video pengamatan dari setetes air akuarium. Dalam satu tetes akuarium terdapat banyak sekali organisme. Kebetulan ini dapat organisme uniseluler atau satu sel yang dimana di dalamnya ini terdapat berbagai partikel-partikel kecil yang merupakan organel sel. Di video saya tentang struktur sel sudah dijelaskan semua. Setiap sel memiliki organel-organel sel tersendiri. Dan ini sudah cukup jelas ya gambarnya. Ada silia. Silia itu adalah alat gerak pada organisme ini. Apa ini? Protista mirip hewan ya, atau protozoa. Kemudian ada klorofil. Klorofil zat warna hijau juga. Jadi selain bisa bergerak, organisme ini juga bisa berfotosintesis. Kira-kira organisme apa ini? Ada yang tahu? Ini adalah protozoa yang termasuk jenis stentor dari morfologinya. Oke, lanjut. Kalau tadi video, yang ini adalah foto-foto dokumentasi dari hasil Optilab. Di sini ada Euglena viridis. Euglena viridis itu memiliki flagel. Memiliki flagel atau alat gerak. Satu sel dan satu makhluk hidup. Yang di sampingnya adalah sel adiposa atau sel lemak. Sel lemak ini memiliki inti juga. Kalau biasanya inti ada di tengah, tapi di adiposa ini inti ada di pinggir. Intinya ada di pinggir. Ya memang lemak itu memiliki struktur yang unik, berbeda dengan protein atau karbohidrat. Jadi seperti menekan inti sel ke pinggir. Jadi bukan menaruh inti selnya itu di tengah. Kemudian lagi yang foto ketiga ini adalah sel dari bawang merah. Tepatnya di bagian akar. Di sini Pak Guru membuat sayatan yang cukup tipis, kemudian diamati di bawah mikroskop. Ukurannya cukup kecil ya, yaitu 43,4 mikrometer. Dan kebetulan yang diukur ini adalah yang sedang mengalami anafase. Jadi sebelum telofase harus ada anafase dulu, yaitu pemisahan kromosom-kromosom yang terdapat pada inti sel. Yang ungu ini inti sel ya, di tengah. Oke, ngomongin soal sel, harus tahu dulu struktur-struktur yang dipelajari, sistematikanya ya. Struktur sel, kemudian konsep sel, perbedaan sel hewan dan tumbuhan, dan yang terakhir adalah bioproses. Yang bioproses ini sebenarnya ada di KD yang selanjutnya, tapi karena masih berkaitan dengan sel, jadinya Pak Guru jadikan satu saja. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu sejarah sel. Sebenarnya ada di buku literasi kalian, baik itu Intan Pariwara maupun buku Erlangga, Irnaning Tias kalau tidak salah. Itu ada juga dijelaskan semuanya bagaimana penemu-penemu menjelaskan tentang sel. Kalian bisa pahami itu sendiri. Dan ini ada gambar paramecium. Satu sel, satu makhluk hidup. Sama seperti Euglena viridis. Masih tentang pendapat dari berbagai ahli tentang sel, banyak yang mengatakan sel ini adalah, sel itu adalah apa. Jadi nanti kalian buat kesimpulan di pengertian sel setelah slide ini. Ini ada gambar-gambar sel yang mewakili kalau sel itu adalah bagian dari organisme, contohnya adalah yang Spirogyra. Sel satu makhluk hidup adalah contohnya stentor juga sama dengan yang tadi, cuma ini bentuknya lebih bagus gambarnya. Dan ini adalah sel sperma, bukan kecebong. Sel sperma, sel hidup, tapi di sini Pak Guru belum bisa menentukan apakah sel sperma ini termasuk satu makhluk hidup atau enggak. Karena yang bersangkutan, si sperma ini masih haploid ya, belum jadi diploid, belum melebur dengan sel telur. Oke lanjut, ini adalah mikroskop Robert Hooke
yang mengamati, yang difungsikan untuk mengamati sel gabus. Nah, ini yang Pak Guru maksud tadi, ini adalah mikroskop binokuler elektrik. Mereknya Olympus, mampu mengamati objek sampai perbesaran 1000 kali perbesaran. Jadi untuk mengamati bakteri masih bisa, mengamati organel sel masih bisa, tapi untuk mengamati virus tidak bisa. Harganya cukup mahal ini, 20 juta. Oke, ini adalah pengertian sel, ada 3 pengertian sel, silakan kalian pilih sendiri. Tapi di sini Pak Guru bagi ya, kalau kalian fokus atau memilih sel yang pengertian pertama ini nilainya 80 ya. Sel merupakan unit terkecil. Kalau bicara unit terkecil makhluk hidup, air juga unit ya, unit terkecil. Bentuknya molekul, H2O. Jadi kurang tepat, tapi ada yang mengatakan begitu. Kemudian yang kedua, sel disebut sebagai satuan struktural terkecil. Satuan struktural, kalau udah bilang struktural berarti macam-macam organelnya dan membentuk satu kesatuan, yaitu sel itu sendiri. Terus yang ketiga, sel disebut sebagai satuan fungsional terkecil makhluk hidup. Nah, ini sudah tepat ini, satuan fungsional terkecil makhluk hidup karena di dalam sel terdapat berbagai proses kehidupan. Ya betul, karena masing-masing organel memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Jadi menurut Pak Guru yang terbaik yang ketiga ini. Silakan kalian pahami sendiri. Nah, kemudian unsur sel bisa kalian pahami, unsur dan senyawa itu beda. Kalau unsur itu satu jenis, contohnya adalah karbon, kemudian ada oksigen, ada nitrogen, itu unsur. Tapi kalau sudah jadi senyawa, tadi yang sudah disampaikan ada H2O, kemudian ada HCl yang ada di lambung atau asam lambung. Oh ya, ini abaikan suara-suara yang lain ya, karena tempat Pak Guru ramai ya. Oke, selanjutnya struktur sel. Struktur sel ini dibagi dua, yaitu eukariotik dan prokariotik. Nah, sel prokariotik sendiri contohnya adalah Archaebacteria dan Eubacteria, yang dimana nukleusnya itu masih berantakan ya. Kadang ada literasi yang menyebutnya bukan nukleus, tapi hanya materi genetik, karena masih kayak kacau ya di dalam sel itu, masih tidak terbentuk. Ini posisi materi genetiknya. Terus selanjutnya ada sel eukariotik, dibagi dua ya, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Di sini digambar, ada gambar 2 dimensi sel tumbuhan, cukup jelas bagian-bagiannya. Nanti kalian pahami di video perbedaan sel hewan dan tumbuhan dan struktur 3 dimensi sel, untuk lebih jelas memahami bagian-bagian sel. Terus yang di samping adalah contoh lain dari sebuah sel, ini adalah sel darah putih yang sedang memakan atau memangsa antigen. Antigen adalah zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Oke, ini adalah perbedaannya sel hewan dan sel tumbuhan. Cukup jelas kalau kita lihat dari bagian luarnya saja. Kalau sel hewan itu nggak punya dinding sel. Kalau tumbuhan punya dinding sel. Intinya itu, dan di dalamnya masih ada organel-organel, ada yang sama dan ada yang berbeda. Kalau yang mencirikan khusus, itu yang tumbuhan, vakuola pusatnya itu besar ya. Kalau di hewan, ada yang punya vakuola, ada yang tidak punya vakuola. Kemudian di tumbuhan terdapat zat warna hijau, itu klorofil. Kemudian di hewan, itu terdapat yang namanya lisosom ini. Lisosom. Di tumbuhan tidak punya. Jadi masing-masing punya karakter tersendiri. Oke, itu tadi tentang sel ya, cukup jelas. Jadi yang perlu kalian pahami tentang struktur sel tadi ada sejarah, kemudian ada pengertian sel, kemudian tadi ada senyawa dan unsur penyusun sel atau komponen kimia yang menyusun sel, dan yang terakhir tadi yang keempat adalah bagian-bagian sel ya, pembagian-pembagian sel juga bisa. Jadi itu materi tentang sel yang harus kalian pahami bersama. Silakan diulang-ulang videonya supaya kalian paham dan abaikan suara-suara lingkungan yang saya harap tidak mengganggu ya.
Dan kalau memang ada pertanyaan silahkan cek di komentar, nanti akan Pak Guru jawab kalau masih ada yang dibingungkan. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk video kali ini, kita tunggu video selanjutnya.